Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang Sidempuan, Bapak Sekda, Bapak para asisten, Kabak Kesra, kepala dinas, dan juga para koordinator pimpinan daerah yang saya muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Sidempuan, yang kita muliakan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Abrar, Ketua Unit Pengelola Masjid Al-Abrar, isi rupi. Hah? Anon bahaya. Engkau sopat dari disebut sudena mulak anon repot tahu kan? Isi rupi. Imam besar. Lupa. Ada imam rawatib, imam besar Masjid Raya Al-Abrar, tokoh-tokoh ibu-ibu nih, ibu-ibu para majelis taklim, ibu penggerak PKK, semualah orang-orang terhormat nih. Rangkun dadong nahi nadison. Hal anak terhormat dusudi kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah pengajian akbar Masjid Raya Al-Abrar bekerja sama dengan pemerintah kota Padang Sidempuan
Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Pagi ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir dan bersilaturahmi di masjid ini setelah lebih kurang 30-an tahun yang lalu saya pernah hadir di sini, yang waktu itu baru saja memeluk agama Islam. Setelah 30 tahun lebih, baru kali ini saya bisa hadir lagi dalam keadaan masjid sudah indah, sudah direhab sama Pak Wali kelihatannya ini. Kehadiran saya dalam rangka safari dakwah pada momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya telah mengawali safari dakwah ini tadi malam di pesantren Al-Abrar, pimpinan Buya Sahdi. Kebetulan ada santriwati saya, mu'allafah, yang dulu mondok di pesantren saya di Jakarta ketika baru masuk Islam, sekarang sudah jadi ustazah di pesantren Al-Abrar di Al-Ansar. Siang ini memberikan ceramah di wilayah pemerintah Kabupaten Tapsel di Masjid Syahrun Nur, dan besok insya Allah di pesantren Al-Ikhlas di Mandailing Natal. Tentunya safari dakwah saya kali ini sangat berkesan, karena sudah 30 tahun itu bukan waktu sebentar. Alhamdulillah, dengan keadaan kota Sidempuan yang sudah berubah, saya lihat, saya pangling tadi malam lewat, wah ini sudah kota metropolitan ini Sidempuan ini, ya, luar biasa. Tentunya ini adalah kemajuan yang dicapai oleh para pemerintah kita. Alhamdulillah. Begitu juga hendaknya kegiatan-kegiatan dakwah kita terus semakin berkembang. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan restu serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang dari sini membawa hasil yang bisa merubah dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada beliau, junjungan kita, Rasul kita, pemimpin kita, panutan kita, dan idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan ini sejarah kelahiran beliau sedang kita peringati di mana-mana. Mudah-mudahan ini merupakan manifestasi cinta kita kepada beliau, yang kelak akan mendapatkan pengakuan dari beliau serta mendapatkan syafaat di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Pertama, terima kasih kepada Pak Wali dan semua para pimpinan kita di kota Sidempuan ini, ketua MUI, ketua BKM ini, atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Dan hampir tadi saya pikir batal ini, hampir saya mau tidur tadi Pak Sekda. Ada informasi tadi malam katanya kayaknya nggak jadi gitu kan. Nah rupanya jadi juga. Untung saya sudah rapi-rapi kan. Kalau in case tidak jadi, ya udah tidur saya. Kalau jadi ya datang, udah siap. Alhamdulillah, dijemput Pak Sekda tadi di tempat makan pula lagi. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, upikir ndak pola perkenalan bete. Penting tuh, baik. On oma-oma kadang-kadang kesunguni do. Enggak kurang jelas, ipa jelas do. Tadi sudah disebutkan nama saya Syamsul Arifin Nababan, marganya Nababan. Sebetulnya nama ini bukan nama asli saya. Kalau nama asli saya dulu yang diberikan ayah waktu kecil, waktu lahir, kebetulan tanpa kompromi sama saya dulu,
Diberi nama Bernat. Bernat. Jadi gorarku na jolo Bernat do. Setelah umur 20-an tahun ke atas, saya mengganti nama ini bersamaan dengan pergantian agama saya waktu itu. Sebagai orang Toba, ibu-ibu tahulah, saya dulu lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat beragama Kristen. Ayah saya itu pendeta kecil, kalau orang sana bilang porhangir, di gereja HKBP. Sudah meninggal tahun 86. Mak saya itu pimpinan lagu-lagu gereja. Sudah meninggal tahun 2006. Tapi alhamdulillah mak saya 2 bulan menjelang meninggal masuk Islam. Jadi mak itu dapat hidayah 2 bulan menjelang meninggal, alhamdulillah masuk Islam. Semoga beliau min ahlil jannah, amin. Saya sendiri orang pertama dari keluarga besar yang mengawali masuk Islam tahun 91. Jadi 34 tahun yang lalu. Saya orang pertama dari keluarga. Setelah saya masuk Islam, saya belajar di pesantren di Jawa Timur. Kebetulan Islamnya di Jawa Timur dulu, di pesantren Raudatul Ulum Jember, Jawa Timur. Saya menjadi ustadz. Alhamdulillah mengajak 2 adik. Kami ada 7 bersaudara. 3 sudah muslim, 4 orang lagi masih istiqomah di Kristen. Masih istiqomah, tapi di Kristen. Saya tinggal di Jakarta bersama keluarga. Alhamdulillah istri 4 orang, anaknya. Apa bu? Bu? Ibu kok tarik napas tadi? Saya bilang istri 4 orang, saya koma dulu tuh. Belum titik, biar ibu tarik napas. Apanya 4 orang bu? Alhamdulillah. Untung ibu gak langsung protes tadi. Alhamdulillah cucu 2. Jadi sudah opung-opung juga lah. Kegiatan sehari-hari saya mimpin pesantren, 6 pesantren. Ada 5 pesantren yang khusus mu'allaf santrinya. Ada 1 pesantren modern, namanya pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Saya buat bahasanya cuma 2, Arab dan Inggris. Betul-betul modern. Tidak ada komunikasi bahasa Batak. Bahasa Indonesia pun tak ada. Kalau ada santri bahasa Indonesia langsung botak itu. Nanti buka di YouTube pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Di samping itu saya juga jadi simatupang. Tahu simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Jadi keliling-keliling juga dakwah, mulai dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai ke 4 benua. Saya ceramah, alhamdulillah sudah 4 benua. Mulai dari benua Asia ini, benua Australia, benua Eropa, dan Amerika Serikat. Jadi kalian beruntung dapat dai internasional nih. Bukan kaleng-kaleng nih. Alhamdulillah. Jadi beruntung kalian nih, Pemkoin dia dapat Ustadz kondang nih. Alhamdulillah. Katanya Ustadz kondang katanya. Saya bilang kondangan. Alhamdulillah. Dan ini saya Pak Wali baru pulang ceramah dari Amerika. Tadi Pak Wali bilang, Ustadz tolong nanti dikasih kami wawasan. Memang itu kegiatan saya Pak Wali. Saya bilang, saya ceramah tidak doktriner. Saya tidak suka doktrin-doktrin orang. Saya bisa memberikan wawasan. Alhamdulillah saya punya pengalaman banyak ceramah di luar negeri. Apa yang saya peroleh dari ceramah keliling-keliling, saya menyimpulkan 1. Bahwa ternyata abad yang kita hadapi sekarang ini adalah abad as-sahwah al-islamiyah al-kubra. Apa? Apa? As-sahwah al-islamiyah al-kubra. Ibu tahu diartikan apa deh? Gak tahu. Ngomong-ngomong, ibu-ibu sudah berapa tahun masuk Islam? Hah?
Dari lahir. Tapi kalimat tadi nggak tahu. Ah, salah sendiri. Kenapa ibu tinggal di Sidempuan? Coba kalau tinggal di Jeddah sana, pasti tahu, betul. As-Sahwah al-Islamiyah al-Kubra artinya abad kebangkitan Islam secara besar-besaran. Di mana-mana orang sekarang berbondong-bondong masuk Islam. Ini bukan katanya, bukan ceritanya. Saya lihat dengan mata kepala saya. Di Amerika itu tiap hari orang masuk Islam. Bahkan saya sudah 11 tahun. Tiap tahun saya ceramah di Amerika itu. Sudah 40 states keliling Amerika. Alhamdulillah Pak Wali, saya lebih tahu Amerika daripada orang yang tinggal di Amerika. Kenapa? Karena orang yang tinggal di Amerika tidak kemana-mana. Saya kalau di Amerika sampai ke pelosok-pelosok saya pergi ceramah. Jadi ini beritanya bukan katanya, tapi ini saya lihat dengan mata kepala saya. Dan saya ceramah itu di masjid-masjid rata-rata bekas gereja. Nanti kapan-kapan Pak Wali boleh saya pakai slide. Saya lihatkan foto-fotonya bagaimana kebangkitan Islam itu. Jadi kalau siang begini tak nampak. Jadi alhamdulillah terjadi kebangkitan Islam secara besar-besaran di mana-mana. Orang berduyun-duyun masuk Islam. Di Inggris sekarang nama yang paling populer itu adalah nama Muhammad. Maka tidak kurang dari 5.000 bayi di Inggris itu nama anaknya dikasih nama Muhammad. Padahal orang tuanya tidak muslim. Sebegitulah hari ini Islam diterima di mana-mana. Saya lalu teringat dengan hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan begini, Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Daud, hadis sahih. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini, kepada umat Islam ini setiap 100 tahun sekali akan datang mujaddid, pembaharu Islam. Maka saya lihat kenyataan di masyarakat dari hadis ini, apa yang dikatakan Nabi itu benar. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menghitung 100 tahun? Saya hitung misalnya dari pasca keruntuhan Khilafah Islamiyah Turki Utsmani. Khilafah Islamiyah di Turki itu bubar tahun 1924. Sekarang tahun berapa? 2025. Berarti sudah 100 tahun lewat beberapa bulan pasca keruntuhan Khilafah Islamiyah di Turki oleh Kemal Atatürk laknatullah alaih. Lalu kata Nabi setiap 100 tahun sekali datang mujaddid, datang pembaharu-pembaharu. Saya amati Pak Wali sekarang dunia ini, terutama yang paling terasa 20 tahun belakangan ini, di mana mulai gejala kebangkitan sudah terasa. Dengot kamu dong, 30 tahun yang lalu jarang dohuligin umat-umat pakai jilbab, betul tidak? Mana ada, jarang. Pengajian-pengajian kayak begini dulu tak pernah kita dengar, betul tidak? Tapi makin ke sini subhanallah, tablik akbar bukan hanya di masjid-masjid, bukan hanya di musola-musola, bukan hanya di pesantren-pesantren, sampai ke tanah lapang luas. Awal-awal saya dulu viral, tidak ada tanah lapang yang muat dulu. Dimanapun saya ceramah, tanah lapang rata-rata tidak muat dulu. Cuma sekarang diganti sama UAS, gantian ada waktunya. Nah, dulu masa kita ada masa itu. Sekarang masanya UAS. Kenapa? Di saat kita muncul dulu belum ada sosmed, belum ada Facebook, belum ada YouTube. Beda zaman, betul tidak? Karena dulu orang tahunya saya Ustadz Nababan itu tukang debat dengan pendeta-pendeta, lalu diviralkan. Akhirnya saya bisa keliling dunia gara-gara di YouTube-kan orang lah itu debat-debat itu. Alhamdulillah. Maka 20 tahunan ke sini
terjadi kebangkitan itu. Apa yang dikatakan Nabi tadi betul. Memang secara tokoh mujaddid itu belum terlihat. Tapi kalau tokoh-tokoh politik udah muncul. Lihat, di Afrika Selatan Afrika Barat ada satu negara kecil namanya Burkina Faso. Di situ presidennya anak muda, umur 35 tahun, sudah jadi presiden 2 tahun yang lalu, sekarang umurnya sudah 37. Namanya Ibrahim Traoré. Umur 37 tahun sudah jadi presiden Islam. Dia sekarang menjadi tokoh politik, menjadi presiden Islam yang paling disegani dunia. Kenapa? Karena Ibrahim Traoré ini berhasil mengusir tentara penjajah, tentara Prancis dari negaranya, dipulangkan semua dengan cara yang damai. Hebat dia. Di Turki pun sudah muncul tokoh politik namanya Erdogan. 20 tahun belakangan ini sudah mulai kembali ke Islam Turki. Dulu negara Islam, oleh Kemal dirubah menjadi negara sekuler. Oleh Erdogan dikembalikan lagi. Hagia Sophia yang semula itu dulu gereja, kemudian dirubah lagi pada masa Kesultanan Abdul Hamid, dirubah menjadi masjid. Kemudian oleh Kemal Atatürk diganti lagi jadi museum. Kemarin 3 tahun yang lalu diganti lagi menjadi Masjid Hagia Sophia di Istanbul. Di Malaysia ada tokoh Islam yang disegani dunia, Anwar Ibrahim. Di Indonesia kita punya tokoh yang paling disegani dunia hari ini, Prabowo Subianto. Pidato di PBB dengan lantang tanpa teks membela Palestina, itu luar biasa. Allahu Akbar. Ini seakan kita dikembalikan ke era Orde Lama lagi. Muncul lagi seorang orator ulung seperti Soekarno, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Bahkan kalau Soekarno mungkin kalah dibanding Pak Prabowo pidatonya. Prabowo pidatonya lantang mengusung untuk kemerdekaan negara Palestina berdaulat. Alhamdulillah. Ini udah muncul tokoh-tokoh politik dalam rangka menyongsong kebangkitan umat Islam itu. Alhamdulillah. Makanya percaya Bapak Ibu kebangkitan Islam itu? Sekarang udah terlihat di mana-mana. Pemimpin-pemimpin kita rata-rata hatinya sudah cenderung kepada agama. Lihat Pak Wali Kota, Pak Sekda, sudah ke agama larinya, betul. Kita mau apa lagi? Mau apa lagi kita, betul? Maka kalau tadi Pak Wali minta Ustadz kasih kami wawasan, ini saya kasih wawasan nih.